Kali ini Miss Putri akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada ikan ya. Oke, kemarin kita sudah membahas bahwa ikan itu bernafas dengan menggunakan yang namanya insang. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas insang yang pada ikan itu bagaimana, kemudian prosesnya bagaimana ya Kak ya. Oke, sistem pernafasan pada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang ya. Insang itu yang ada di bagian pinggirnya kepala itu loh Kak, yang gini. Nah, oke. Ikan mengambil oksigen atau O2 yang terkandung dalam air melewati insang tersebut. Jadi di sini misalkan kalau kita ya makhluk hidup yang hidup di darat itu kita menghirup O2 dari udara. Tapi kalau ikan ya hewan-hewan yang hidup di air itu dia menghirup O2 atau mengambil oksigen itu melalui air. Jadi air itu mengandung O2. Insang terdiri atas bagian lengkung insang dan lembaran insang. Oke, Miss tunjukkan ya, perhatikan gambar ini. Insang ikan terdiri atas bagian lengkung insang dan lembaran insang. Bagian lengkung insang dan lembaran insang. Ini lembarannya ada lembaran 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah lembaran-lembaran insang. Pada lengkung insang ini tumbuh pasangan rigi-rigi yang berguna untuk menyaring air yang masuk melalui insang. Jadi di sini terdapat yang namanya rigi-rigi. Rigi-rigi itu kayak bentuknya sisir ya. Jadi lembaran insang ini tersusun atas lembaran-lembaran lunak yang berbentuk sisir dan berwarna merah. Nah, ini dia. Jadi ketika ada air yang masuk, ini akan melewati celah-celah lembaran insang ini ya, untuk mengambil apa? Mengambil O2 yang terkandung di dalam air. Oke Kak? Jadi Miss ulangin lagi, insang pada ikan itu terdiri atas lengkungan insang dan lembaran insang. Di sini ya, di lengkungan insang itu terdapat pasangan rigi-rigi yang berguna untuk menyaring air ya, rigi-rigi. Jadi rigi-riginya di sini. Kemudian di lembaran insang itu tersusun atas lembaran-lembaran lunak berbentuk seperti sisir dan berwarna merah ya Kak ya. Oke, Miss lanjut. Lembaran insang ini warna merah karena mengandung banyak pembuluh darah. Pada lembaran kaya pembuluh darah ini itu terjadi pertukaran yang namanya karbon dioksida dan oksigen. Miss ulangi lagi di sini bahwa insang pada ikan itu dia akan apa? Akan menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Ya, kenapa insang itu berwarna merah ya? Kenapa insang pada ikan itu berwarna merah? Karena insang itu banyak pembuluh darah. Ya, di sini karena banyak pembuluh darahnya sehingga dia berwarna merah. Oke, Kak? Nah, di sini ada ilustrasi nih, Kak. Di sini ketika air masuk melalui mulut ikan ya, melalui mulut ikan kemudian akan melewati insang di sini. Nah, ketika melewati insang maka air itu akan melewati sisir-sisir lembaran-lembaran apa? Lembaran-lembaran insang ini ya. Untuk apa? Untuk mengikat O2 dan melepaskan karbon dioksida. Perhatikan gambar di lingkaran ini. Kak, gambaran di lingkaran ini adalah insang yang ada di sini nih Kak. Jadi insang yang ada di sini nih, saat kecil ini, kalau kita lihat diperbesar itu seperti ini penampangnya. Nah, di sini air melewati celah-celah. Nah, ini melewati celah-celah. Airnya ini akan melewati celah-celah. Nah, di sini kamu perlu
perlu ketahui bahwa ada dua bagian. Yang pertama ada bagian yang berwarna merah, ini adalah darah yang mengandung oksigen. Sedangkan yang berwarna biru ini adalah darah yang tidak mengandung oksigen. Artinya dia mengandung karbon dioksida, ya. Jadi di sini adalah darah yang mengandung O2 dan di sini adalah darah yang tidak mengandung O2. Jadi di insang ini ya, di pembuluh darah yang ada di insang itu dia mempunyai fungsi masing-masing. Ada yang mengangkut O2, ada yang mengangkut CO2. Ya, ini adalah penampang dari ini, lingkaran yang kecil ini. Jadi sekecil ini kalau kita perbesar adalah seperti ini, ya. Oke Kak, bisa dipahami ya? Kita lanjut, sekarang kita ke proses pernafasan ikan. Proses pernafasan ikan itu terdiri dari dua tahap, ya. Terdiri dari dua tahap. Ada inspirasi, ada ekspirasi. Inspirasi itu adalah proses masuknya. Inspirasi itu masuknya air ke dalam mulut ikan untuk mengambil O2. Kalau ekspirasi itu berarti keluar. Ekspirasi keluar berarti ketika ikan mengeluarkan air untuk melepas gas karbon dioksida. Ya, Miss jelaskan satu persatu. Pada tahap inspirasi, air akan masuk melalui mulut ikan, bersamaan dengan itu tutup insang akan menutup. Jadi nggak mungkin Kak mulutnya membuka, kemudian insangnya membuka, tidak, pasti berlawanan. Ketika mulut ikan itu membuka, berarti tutup insangnya menutup seperti ini. Tapi kalau insangnya membuka, maka mulutnya menutup. Kita praktekin ya, coba. Ketika mulut ikan membuka, insang menutup. Seperti ini ya Kak ya. Jadi kita sambil praktek, kita bayangin aja kita sekarang jadi ikan ya. Nah, ketika proses inspirasi itu mulut ikan membuka, berarti tutupnya ini insangnya menutup. Ketika tutup insang menutup, air akan mengalir ke dalam insang. Ya, ini adalah proses inspirasi. Air masuk melalui mulut ikan. Ketika mulut ikannya membuka, maka air akan masuk. Inilah proses inspirasi, ya. Bersamaan dengan itu tutup insang akan menutup, sehingga air akan mengalir ke dalam insang. Oke, paham dari sini? Jadi ketika tahap inspirasi, mulut ikan membuka, air masuk, ya, air masuk, tutup insang menutup, sehingga air mengalir ke dalam insang. Ya. Inspirasi ketika tahap ekspirasi itu mulut ikan menutup dan tutup insang membuka supaya air mengalir keluar melalui lembaran-lembaran insang. Ya, disitulah terjadi yang namanya pertukaran gas. Darah melepaskan gas karbon dioksida ke dalam air dan mengikat oksigen di dalam air. Oke Kak, sekian penjelasan dari Miss Putri. Semoga bisa dipahami ya Kak. Oke, see you, bye-bye.